الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada siang yang berbahagia ini di hari Jumat bertepatan 27 Rajab 1447 Hijriah. Bertepatan juga pada hari ini ialah Jumat terakhir bulan Rajab pada tahun ini. Jadi pantas dan sewajarnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas begitu banyaknya Allah berikan nikmat kepada kita. Terutama Allah sampaikan umur kita di bulan Rajab yang mulia ini. Hingga di penghujung bulan Rajab ini kita masih tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang umum kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sering kita doakan agar Allah sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan nanti, bulan yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam begitu pula tak lupa kita kirimkan kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana hari akhir nanti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada seluruh umatnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita terpilih sebagai salah satu hamba Allah yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama hadirin, begitu banyak cobaan yang kita lalui, begitu banyak godaan yang kita dapatkan, begitu besar godaan yang kita dapatkan sebelum kita menuju tempat ini.
ada yang malas terbesit di hatinya, ada yang sedikit pusing mungkin kepalanya, ada yang mungkin sakit perutnya. Begitu banyak godaan itu mampu kita lawan sehingga kita bisa melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Hadirin rahimakumullah, penuh dengan godaan daripada iblis itu mampu kita lawan dengan cara kita masing-masing yang mungkin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengenal, hadirin, siapakah musuh kita sebenarnya. Pada awalnya iblis ini adalah makhluk Allah yang senang beribadah kepada Allah, yang patuh dengan seluruh perintah Allah, patuh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ketika itu, hadirin, Allah ciptakan Adam. Lalu Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk bersujud kepada Adam. Wahai seluruh makhlukku, sujudlah engkau kepada hambaku Adam. Maka seluruh makhluk pun bersujud kepada Adam kecuali iblis la'natullah alaih. Lalu pada ketika itu juga, hadirin, iblis mengumumkan bahwa dia akan mengganggu seluruh umat manusia sampai pada akhir zaman nanti. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan aku umur yang panjang, maka aku akan menyesatkan seluruh umat manusia. Aku goda mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka menjadi temanku nanti di neraka," kata iblis la'natullah alaih. Maka sudah jelas, hadirin, iblis adalah musuh nyata bagi manusia. Iblis adalah musuh nyata bagi kita umat Islam. Sehingga jangan sampai kita menjadi teman untuk iblis. Jadilah kita musuh iblis la'natullah alaih. Hadirin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang pertama yang akan menjadi musuh iblis adalah orang yang senantiasa istiqamah menjalankan salat 5 waktu, hadirin. Karena pada hari kiamat nanti, yang pertama yang dihisab oleh Allah adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama nanti dihisab, yang pertama nanti dihitung pada hari kiamat adalah salat kita, hadirin. Maka apabila salat kita baik, maka baik amal kita yang lain. Maka apabila salat kita buruk, sering kita tinggalkan salat kita, sering kita lalaikan salat kita, maka buruk pula nanti hisab kita di hari akhir nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, kita teringat sebuah kisah seorang sahabat yang gemar beribadah kepada Allah, senang melaksanakan salat, bahkan senang salat berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini, hadirin, ada satu sahabat, seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sangat senang beribadah kepada Allah, sangat senang mengikuti salat jamaah di masjid, tidak pernah meninggalkan salat jamaah di masjid. Pada ketika itu Ubay bin Ka'ab berjalan kaki menuju masjid untuk melaksanakan salat jamaah. Maka ada seseorang yang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, saya lihat engkau setiap salat 5 waktu berjalan kaki menuju masjid. Engkau terlihat capek letih. Akan tetapi engkau tidak bosan-bosannya mengikuti salat jamaah. Kenapa
tidak engkau pindahkan saja rumahmu dekat dengan masjid, karena aku kasihan melihat engkau setiap berjalan kaki engkau kecapean. Lalu Ubay bin Ka'ab pun menjawab, hadirin, wahai hamba Allah, wahai saudaraku, aku sengaja membangun rumahku jauh dari masjid. Supaya apa, hadirin? Ubay bin Ka'ab mengatakan supaya setiap langkahku menuju masjid dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti jalan langkahku menuju pulang dari masjid ke rumahku juga dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mulia hati daripada sahabat Ubay bin Ka'ab ini, hadirin. Dia tidak mau memindahkan rumahnya dekat dari masjid karena beliau mengharapkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disahuti oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kata Allah, dan kami catat seluruh yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dalam hal ini, hadirin, langkah-langkah kaki Ubay bin Ka'ab menuju masjid juga dicatat sebagai amal baik, dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang seperti inilah orang yang menjadi musuh iblis. Iblis tidak berani mengganggu, menggoda, bahkan menyesatkan orang seperti ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua orang yang menjadi musuh iblis adalah mukminun nasih. Seorang mukmin yang senang menasehati orang lain. Apabila dia lihat temannya tersesat, maka dia nasihati, dia ajak kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apa kata Allah? Jadilah kamu umat terbaik. Bagaimana kita menjadi umat terbaik, hadirin? Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang lain, suruh orang lain untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan larang orang lain untuk berbuat yang keji, yang mungkar, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, untuk menasihati orang lain tidak perlu kita menjadi ustadz, tidak perlu ada gelar sarjana lain di gelar kita. Tidak perlu kita menjadi orang yang begitu alim di daerah kita. Akan tetapi apa yang kita lihat sesat, apa yang kita lihat lalai, apa yang kita lihat tidak sejalur lagi dengan jalannya Allah, maka kita berhak untuk menasehati. Karena inilah sebagai ladang dakwah buat kita, hadirin. Mudah-mudahan Allah meridhai setiap langkah dakwah yang kita kerjakan di sisa umur kita. Maka kita bersyukur, hadirin, kita masih bisa melihat suatu kesalahan. Maka kita bisa memperbaiki. Kalau ada kesalahan di diri kita, kita perbaiki. Kalau ada yang tidak kita ketahui, maka kita pelajari. Ada kita lihat keluarga kita yang kurang baik perilakunya, maka kita nasihati, hadirin. Bukan kita permalukan atau kita pojokkan. Hadirin rahimakumullah. Karena kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan yang paling baik, perkataan yang paling bagus di dunia ini adalah perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, hadirin, sampai pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nasihat. Kita masih menerima nasihat itu, masih kita tampung nasihat itu di hati kita, bahkan kita amalkan sampai sisa umur kita nanti. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang akan menjadi musuh iblis adalah orang yang bertaubat dan istiqamah dia dalam taubatnya.
Seperti kita ketahui bersama hadirin, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak Adam itu memang dipenuhi dengan kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat kepada Tuhannya. Dia tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dia tidak mau lagi tersesat dalam kesesatan. Dia tidak mau lagi tersesat dalam kebodohan. Dia tidak mau lagi tersesat dalam hal apapun yang memang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berdosa ini hadirin, apabila dia bertaubat kepada Allah, maka diapresiasi oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti dia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Maka subhanallah, masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Orang yang berdosa taubat dari dosanya, taubatan nasuha, tidak mau lagi dia mengulangi dosanya tersebut, diapresiasi oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad, sama seperti dia tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur hadirin, kita sebagai umat Nabi Muhammad apabila melakukan dosa masih diberikan kesempatan untuk bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang terakhir hadirin, orang yang akan menjadi musuh iblis ialah orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Orang yang senantiasa menjaga wudhunya hadirin. Karena Allah sangat mencintai orang yang senantiasa suci. Kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Seperti suatu kisah yang masyhur, kita dengar Imam Syafi'i ketika bertamu ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika itu mereka membahas suatu ilmu. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun menyiapkan air. Dia teringat apabila nanti gurunya hendak berwudu ataupun buang hadas, maka dia siapkan air untuk gurunya. Namun sampai pada pagi hari hadirin, ketika Ahmad bin Hanbal mengecek air gurunya tersebut tidak berkurang sedikit pun. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun penasaran. Dia beranikan dirinya untuk bertanya kepada gurunya ini, wahai guruku Imam Syafi'i, aku sudah menyiapkan air kepadamu. Akan tetapi aku lihat sampai pada pagi ini engkau tidak memakai air tersebut. Maka Imam Syafi'i pun menjawab, aku tidak batal dari wudukku dari semalam. Aku sudah melaksanakan sholat subuh. Aku tidak batal wudukku karena aku membahas ilmu sebentar. Lalu aku tertidur dalam keadaan tetap tidak bergeser sedikit pun aku dari tidurku. Maka wudukku tidak batal. Begitulah hadirin masya Allah. Begitulah para ulama terdahulu menjaga sucinya, menjaga wudhunya, karena mereka selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni selalu menjaga suci daripada hadas mereka. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang menjadi musuh iblis hadirin, supaya kita menjadi yang peroleh ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kami mengutip sebuah syair, wa idha hallatil hidayatu qalban nashatat lil ibadatil a'dha. Apabila hidayah itu sudah menetap di hati kita, maka tubuh pun akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hadirin, hidayah itu masih melekat ke dalam diri kita. Kita bersyukur kepada Allah, hidayah itu masih kita jaga, masih kita rawat di dalam hati kita, sehingga tubuh kita masih bersemangat, masih kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.